Jemaat sekalian, kita bersyukur boleh berjumpa kembali. Shalom, Tuhan menyertai kita semua. Perenungan kita hari ini saya mengambil satu teks yang didasarkan pada Matius 14 ayat 22 hingga 33 yang sudah dibacakan tadi, dan juga saya berikan tema Tuhan tolonglah aku. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita masih sangat terasa sekali, saudara, dalam situasi-situasi yang cukup menegangkan selama ini, saudara-saudara. Tentunya peristiwa-peristiwa yang kita hadapi seringkali merisaukan hati, menggelisahkan hati, membawa kita akhirnya cemas, khawatir, bahkan tidak sedikit banyak orang yang dalam ketakutan, saudara. Menghadapi hari esok, menghadapi masa depan seakan-akan seperti gelap semuanya, saudara. Saudara sekalian, peristiwa yang sangat dipengaruhi sekali saudara-saudara, yaitu pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara. Saya yakin dan saya tahu bahwa ini merupakan sebuah skala yang cukup besar di dalam dunia kita, saudara-saudara. Bahkan menyebutkan ini suatu bencana yang besar sekali. Dan di dalam Alkitab tentunya ada bencana yang lebih besar, yaitu misalnya saja bencana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, saudara, air bah yang menutupi bumi ini, saudara. Sekalian pada hari ini, saudara, kita akan kembali merenungkan, saudara-saudara, bagaimana firman Tuhan akan berbicara pada setiap kita. Saudara sekalian, kondisi kita dalam dunia ini, saudara, semakin tidak menentu. Kita melihat, saudara-saudara, pada awalnya memasuki tahun 2020, banyak orang berkata dengan penuh optimisme yang tinggi, dengan penuh sikap yang sangat positif, dengan satu penuh pengharapan, saudara-saudara. Tetapi ketika melewati beberapa bulan, kita melihat nada-nada sumbang, kita menyaksikan banyak orang mulai kecewa, mengalami kesulitan, dan saudara-saudara, tidak sedikit banyak orang yang bimbang di dalam iman, saudara-saudara. Saudara sekalian, kepada siapa harus kita berharap, saudara? Kepada siapa kita harus percaya di dalam menghadapi situasi-situasi yang sedemikian beratnya, saudara? Maka saudara-saudara, hari ini kalau kita melihat Matius 14 ayat 22 hingga 33, saudara, bagian ini menggambarkan juga peristiwa di mana murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan Yesus sedang naik perahu, kemudian dikatakan di sana. Dikatakan di situ, saudara-saudara, pada tengah malam itu ada ombak, ada angin, dikatakan di sana. Ada badai menerpa perahu yang ada di dalam kehidupan para murid itu, saudara. Saudara-saudara, para murid ada di atas perahu, saudara-saudara. Mereka dalam keadaan yang seperti apa, saudara-saudara? Dikatakan dalam Alkitab ini mereka takut, saudara-saudara. Perahu itu nyaris tenggelam. Siapakah yang sanggup menolong mereka dalam kondisi seperti itu, saudara? Saya menggambarkan juga demikianlah ini gambaran daripada kondisi kita hari ini, saudara-saudara. Di mana kita ada di atas sebuah perahu yang sedang menghadapi gelombang, menghadapi angin, menghadapi mungkin juga yang membawa kita begitu tertekan, merasa khawatir dan takut, saudara-saudara. Kondisi yang demikian, saudara-saudara, dikatakan kemudian Yesus datang menghampiri murid-muridnya. Dalam situasi seperti itu dikatakan oleh Alkitab, di sana dinyatakan bahwa Yesus datang di tengah-tengah para muridnya, saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus di sana, saudara? Yang pertama, saudara-saudara, Yesus berkata, dia mengatakan, tenanglah. Kalau saudara perhatikan, saudara-saudara, di ayat yang ke-27, segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara sekalian, perkataan tenanglah ini artinya janganlah panik, janganlah takut. Khususnya saudara-saudara berkaitan dengan kondisi pada saat itu, saudara. Yesus berkata, aku ini. Kata yang lebih tepat lagi disebutkan ego emi, aku ini. Perkataan ini sebetulnya merefleksikan juga dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ketika Tuhan memanggil Musa, kemudian Musa menyaksikan sebuah tanda di mana semak duri itu terbakar.
Di waktu itulah Musa bertanya, siapakah engkau? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Musa bertanya dan berkata, jikalau orang Israel bertanya, siapa yang memanggilmu dan siapa yang mengutus kamu? Allah dikatakan di sana melalui firman Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Kata yang sama itulah yang disebut dengan ego emi, aku ini. Perkataan inilah yang diungkapkan di dalam bagian yang kita baca ini. Yesus mengatakan di hadapan muridnya, aku ini. Ego emi, jangan takut. Mempunyai gambaran, mempunyai maksud, ada dua hal saudara. Paling tidak melalui perenungan kita hari ini. Maksud yang pertama, di mana Tuhan ingin menunjukkan otoritasnya. Yesus ingin menunjukkan kuasanya. Yesus ingin menunjukkan kendalinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata aku ini menggambarkan satu maksud, ada otoritas yang berotoritas di sana. Ada kuasa yang berkuasa di sana. Ada kendali yang mengendalikan di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata jangan takut, aku ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, gelombang badai yang menyerang di tengah-tengah kehidupan para murid. Inilah yang kita saksikan, kita saat ini berada di tengah dunia, saudara. Tetapi marilah kita juga bisa memahami dan berpegang pada kebenaran ini. Bahwa ada Allah yang mengikrarkan dirinya, yang menyatakan, ego emi, aku ini, Tuhan Allahmu yang berkuasa. Aku adalah Tuhan atas alam semesta ini. Aku adalah Tuhan yang memegang kendali kehidupan sejarah dunia ini, sejarah manusia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satu hal pun yang lepas daripada kontrol Tuhan. Tidak ada satu pun yang lepas daripada perhatian Tuhan. Segala sesuatu ada dalam perhatian Tuhan, ada dalam pengamatan Tuhan, ada dalam genggaman tangan Tuhan yang berkuasa. Kita harus yakin akan hal ini, saudara-saudara. Sehelai rambut pun saudara-saudara tidak akan jatuh kalau tidak diizinkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara, mari kita berpegang pada kebenaran. Hidup kita itu ada di tangan Tuhan yang berkuasa. Ego ini, aku ini. Aku memegang kendali sejarah manusia ini, saudara. Kadang-kadang saya berpikir, saudara, ketika merenungkan peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini. Seluruh negara-negara, bahkan hampir global, 216 negara, semua terkena dampak daripada COVID-19. Bukan hanya dampak virus yang begitu ganas saja, tetapi membuat dampak sosial masyarakat, membuat dampak ekonomi, kehidupan bangsa, kehidupan negara. Membuat dampak kehidupan masyarakat yang semakin sulit, saudara-saudara. Berapa banyak yang mengalami dampak-dampak yang demikian. Bahkan kita yang di Australia, kalau saya bertemu dengan sahabat-sahabat, teman-teman, sangat terasa sekali. Seakan-akan ini dibiarkan. Banyak orang bertanya, di mana Tuhan? Di mana Allah? Apakah sudah lepas kontrol? Apakah tidak mengendalikan secara alam semesta ini? Apakah Tuhan sudah acuh? Apakah Tuhan tidak melihat semua ini? Yang sebenarnya firman Tuhan hari ini mengatakan, dia tidak lepaskan. Dia tetap ada, dia berkata di depan para muridnya, aku ini Allahmu, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, saudara. Jikalau kita menyaksikan karya-karya Allah di dalam Alkitab, bahkan dalam pengalaman kehidupan, saya pribadi banyak mengalami pengalaman hidup yang demikian. Oleh karena kuasa kasih karunia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Marilah kita datang dengan rendah hati untuk selalu datang pada Tuhan. Aku ini, ego ini, aku adalah Tuhan yang berdaulat. Aku memimpin dan berkuasa di atas alam semesta ini. Aku bisa menghentikan dan menenangkan badai kalau aku mau. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, selain perkataan aku ini mengandung arti, yaitu Allah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang menunjukkan kuasa dan kedaulatannya, saudara. Hal yang kedua mempunyai makna, yaitu aku ini adalah Tuhan yang menyertaimu. Tuhan yang menghibur engkau, Tuhan yang bersama dengan engkau.
Kalimat yang dikatakan Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, ini mempunyai satu cakupan juga, mempunyai satu maksud, yaitu janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, termasuk masa depan. Karena ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang mendampingi kita. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan senantiasa. Ada Tuhan yang selalu menopang kita. Apabila kita terjatuh, Tuhan akan menopang agar kita boleh berdiri kembali. Akulah Tuhan yang memberikan jaminan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini indah sekali. Saudara. Ada satu puisi yang saya ingat itu ditulis oleh seorang yang bernama Margaret Fishback Power. Dengan latar belakang kisah kehidupannya yang begitu memperhatinkan. Di tengah-tengah kondisi demikian dia mencoba menguatkan imannya. Di hadapan Tuhan dia tuangkan pemahaman daripada seluruh kehidupannya direfleksikan dalam satu bentuk puisi yang akan saya bacakan demikian, saudara. Dia mengatakan dia berjalan bersama Tuhan di suatu tepi pantai. Di situ ada dua pasang jejak kaki. Satu pasang jejak kaki itu dan satu pasang jejak kakiku dan satu pasang jejak kaki Tuhan. Tapi kemudian suatu kali dia menoleh ke belakang. Dia mendapati ada masa jejak kaki hanya satu pasang. Lalu ia ingat bahwa jejak kaki yang satu pasang itu justru ada di masa-masa yang sangat sulit. Lalu ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapakah pada masa-masa sulit hidup ini justru hanya ada satu pasang jejak kaki? Di manakah engkau Tuhan? Di manakah engkau Allah? Apakah engkau meninggalkan aku? Apakah engkau tidak memperhatikan aku lagi? Di manakah engkau Tuhan? Aku pada waktu saat menghadapi kesulitan justru hanya sepasang kaki yang ada di hadapan. Lalu Tuhan menjawab, kalau pada waktu masa sulit hanya ada satu pasang kaki jejak kaki itu bukan jejak kaki. Tetapi itu jejak kakiku, kata Tuhan. Justru di saat itulah aku sedang menggendongmu, Yesaya mengatakan sampai masa tuamu aku tetap Tuhan, Tuhan yang menggendong. Kebenaran inilah yang dirasakan oleh penulis. Dan saya yakin ini kebenaran juga yang boleh kita alami. Allah yang menyertai kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak tahu badai kehidupan apa yang saudara sedang hadapi hari ini. Saudara. Apakah ombak yang ada dalam keluargamu mungkin? Mungkin ada ombak dalam pekerjaan. Mungkin ada badai di tengah kehidupan suami, istri, anak dan orang tua. Mungkin ada badai di tengah-tengah kehidupan kita, masyarakat kita, pribadi kita. Tetapi ingatlah saudara-saudara, ada satu jaminan yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ego emi, aku ini Tuhan Allahmu. Maukah kita percaya pada Dia? Percaya pada firman Tuhan, percaya pada Tuhan, saudara-saudara. Ketika Yesus pada saat itu mendekati para muridnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan setelah itu Yesus datang, kemudian Petrus dikatakan di situ berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudaraku, kalau kita perhatikan Yesus datang mendekati para murid, kemudian ada seorang murid yang datang dan merespon kedatangan Yesus. Tidak heran saudara-saudara, dialah Petrus. Saudara tahu siapakah Petrus, saudara-saudara? Petrus memang seorang pemimpin yang biasa memimpin, yang spontan menjadi leader. Dia sebagai pemimpin, saudara-saudara. Dia seringkali tidak mau kalah dengan teman-temannya, saudara. Itu Petrus. Petrus juga orang yang spontanitasnya tinggi sekali. Orang yang pede, yang percaya diri. Petrus yang seorang yang sangat penuh keberanian di hadapan teman-temannya. Dia seringkali menunjukkan keberanian dan kepercayaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus itu seringkali merasa dirinya hebat dan paling hebat di antara teman-temannya.
Ketika Yesus berkata anak manusia akan diserahkan kepada para imam, penguasa, ditangkap, menderita, disalibkan. Pada waktu itu kalian akan meninggalkan dan lari daripadaku. Tapi Petrus menjawab apa saudara sekalian? Petrus merespon pada waktu itu, orang lain boleh lari daripada mereka mungkin akan meninggalkan engkau Yesus. Tapi aku tidak akan meninggalkan engkau guru. Aku akan mendampingi engkau dan bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu saudara sekalian, Petrus dengan sombongnya berkata, aku bersedia mati bersama engkau. Bapak Ibu saudara sekalian, ini Petrus. Tapi justru dari itu saudara-saudara, kita menyaksikan di Alkitab, murid Yesus yang jatuh pertama kali adalah Petrus. Bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali saudara-saudara. Bahkan dia menjadi orang yang penuh ketakutan dan pengecut saudara. Itu Petrus. Petrus yang di sana spontan, aku mau turun dan coba berjalan di atas air. Petrus berkata di hadapan Yesus, aku mau turun dari perahu ini. Dan di sana dikatakan, saudara sekalian, kalau kita membaca, saudara, suruhlah aku turun datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari atas perahu itu, berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Saudara sekalian, menarik sekali apa yang kita baca di sini, saudara. Petrus memang sanggup turun dari perahu, Petrus bahkan sanggup berjalan di atas air. Bahkan mungkin menurut para penafsir Alkitab, ada kemungkinan Petrus berjalan beberapa langkah di atas air. Tetapi apa yang terjadi kemudian, saudara? Petrus tenggelam. Iman Petrus itu hanya cukup membuat dia keluar dari perahu. Iman Petrus itu hanya cukup pada waktu mula berjalan di atas air dengan beberapa langkah. Tetapi iman Petrus tidak cukup untuk bertahan berjalan di atas air. Dikatakan dia tenggelam. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin dalam kehidupan kita ini seperti itu. Iman kita itu cukup bisa mendahului sesuatu. Iman itu mungkin bisa mendahului. Kalau kita melayani mungkin di awal perintisan kita. Tetapi bisakah tetap firm, tetap kuat, tak kala ada masalah-masalah yang boleh terjadi, bahkan silih berganti terjadi. Masalah-masalah ketika bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, biasanya kita mulai goyah. Kita mulai bimbang, kita mulai ragu, kita mulai meninggalkan dia. Bahkan kita mulai tenggelam. Inilah yang terjadi pada diri Petrus. Ini yang terjadi pada kehidupan Petrus, saudara-saudara. Apa yang kita lihat Petrus kemudian tenggelam, saudara-saudara. Kenapa bisa tenggelam, saudara? Di ayat 30, saudara perhatikan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelamlah. Lalu dikatakan di sana. Saudara, kita perhatikan. Jadi ketika ada satu momen, pada waktu momen di mana dia mulai mengalihkan pandangannya, tidak lagi berfokus pada Kristus, tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Ada satu gelombang, ada angin di sekelilingnya. Dia tidak lagi melihat Kristus, tidak lagi melihat Yesus. Pandangannya dia alihkan di sekelilingnya, saudara. Di momen seperti itulah dikatakan Petrus mulai tenggelam. Saudara, ini pelajaran penting dan berharga bagi kita. Pelajaran yang penting dan berharga waktu kita menghadapi masalah-masalah kehidupan ini, saudara. Di mana fokus kehidupan kita. Ketika saudara dan saya berhadapan dengan masalah dalam dunia ini, apakah kita saat ini tetap berfokus, berpusat, berpandangan hanya pada Yesus? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Petrus mulai goyah. Dia mulai beralih, saudara sekalian. Saudara, inilah yang menjadi masalah besar dalam kehidupan kita. Waktu kita beralih dari fokus kita yang seharusnya kita pandang. Disitulah kita mulai tenggelam, saudara. Saudara, kita perlu memperhatikan bagian ini.
Kita perlu hanya mengandalkan kepada Tuhan, berfokus pada Tuhan artinya mengandalkan kepada Tuhan. Kita perlu mengandalkan pada Kristus yang begitu nyata, yang dia katakan aku ini, ego emi, dikatakan di sana. Saudara-saudara, di dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita andalkan secara permanen. Tidak ada yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup ini. Dunia begitu cepat sekali berubah, saudara. Kita tahu dunia ini berubah-ubah dengan cepat. Dunia saat ini tidak bisa kita pegang, saudara. Apalagi kita jadikan andalan kita. Saudara sekalian, kepada siapa kita akan mengandalkan? Kepada sebuah kedudukan, kepada suatu kuasa. Kuasa siapa yang bisa kita pegang dalam dunia ini? Tidak ada kuasa yang langgeng, yang abadi. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir uang yang bisa menjamin kita. Itu yang memberikan kita jaminan, saudara. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar studi tentang uang, saudara, uang itu memberikan dua makna. Saudara. Makna yang pertama, sebetulnya yang pertama adalah orang begitu banyak mati-matian mencari uang, mengejar uang di dunia ini, saudara. Karena kenapa, saudara? Karena saudara-saudara, uang itu simbol prestis. Simbol keberhasilan, simbol kesuksesan, saudara. Saudara, di dunia barat ini banyak sekali memahami arti kesuksesan hidup itu dengan banyaknya uang, saudara. Tapi ingat saudara-saudara, hal yang seperti ini apakah abadi? Orang seringkali mengejar uang karena prestis. Karena itu dianggap sukses. Dengan adanya uang bisa membeli rumah yang mewah, bisa membeli mobil yang mewah. Maka disebutkan di sana orang berkejar-kejaran mencari uang. Makna yang kedua, saudara-saudara, daripada studi uang itu, saudara, uang itu memberikan rasa aman. Saudara. Pendatang-pendatang yang waktu lampau ke Australia, khususnya ke Indonesia, waktu nenek moyang kita dari Tiongkok itu orang-orang Chinese yang datang ke Indonesia itu enggak bawa apa-apa. Mereka kerja keras, mencari, membanting tulang sampai mengumpulkan harta dan ditabung, saudara. Uang itu dengan satu maksud dipegang karena memberikan rasa aman. Apakah sesungguhnya rasa aman kita itu ada di uang? Saudara sekalian, kita melihat fakta hidup hari ini. Ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat hari ini. Apakah itu yang bisa kita pegang, yang bisa menjamin hidup kita? Saudara? Jaminan hidup kita ini hanya satu, ada di dalam Dia, hanya ada di dalam Tuhan, saudara. Hanya satu-satunya jaminan yang tidak pernah berubah, jaminan yang kokoh, jaminan yang permanen, jaminan yang bisa dipegang, yang dijadikan jaminan dalam kehidupan kita. Yaitu firman Tuhan. Tuhan sendiri, Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara kita sekalian, kalau kita memperhatikan di situ. Di sana dikatakan di ayat yang ke-30 itu. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus, mulailah tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Ketika Petrus mulai tenggelam, mulai ketakutan, tetapi saya melihat di sini ada satu hal minimal yang paling tepat yang dikatakan satu perkara yang tidak salah diambil oleh Petrus. Ada satu teriakan Petrus, yaitu Tuhan tolonglah aku. Ini satu hal yang menyelamatkan Petrus. Ini yang menyelamatkan Petrus. Ketika Petrus mulai tenggelam, paling tidak dia masih ingat, dia sadar, saudara-saudara. Dia datang pada satu objek yang tepat, kepada satu sasaran yang tepat, pada satu objek yang tepat dikatakan di sana. Objek yang benar, yaitu dia datang pada Yesus. Dan dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tolonglah aku. Seruan inilah kemudian menyelamatkan Petrus. Inilah yang menyelamatkan Petrus. Dia berseru kepada objek yang tepat, berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Seringkali kita berseru berharap kepada hal-hal yang lain.
Mari ketika kita menghadapi masalah hidup, berserulah, berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Berseru kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan yang lain-lainnya, saudara. Petrus di sini saya katakan berseru pada objek yang benar. Tuhan, tolonglah aku. Disitulah Yesus berkata. Yesus menyatakan, Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di sanalah Petrus boleh ditolong oleh Tuhan Yesus. Yesus menolong Petrus. Jika kita memahami kasih Tuhan melalui uluran tangan Yesus ini, kita bisa mengingat kembali pada peristiwa di mana Allah oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, saudara dan saya mengalami pertolongan Tuhan yang besar yang tiada bandingnya ketika Dia Allah rela menjadi manusia. Dia datang menjadi manusia biasa. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela mati agar hidup saudara dan saya boleh diselamatkan. Dosa saudara dan saya boleh diampuni. Dan oleh kuasa kebangkitannya kita boleh mendapatkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang kekal. Saudara sekalian, Yesus mati untuk kita. Agar kita boleh hidup di dalam pengharapan. Saudara sekalian, Alkitab memberitahukan hari ini. Alkitab menunjukkan di dalam Alkitab, saudara, ada otoritas yang besar, yang terbesar, yaitu Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Jadi dari teks ini, Alkitab ingin memberitahukan, bukan sekedar mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus. Tapi yang ditekankan di dalam Alkitab ini, Yesus ingin menunjukkan siapakah dirinya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang demikianlah Allah yang berotoritas menenangkan bahkan meredakan badai topan yang ada pada saat itu. Saudara sekalian, saya katakan ini bukan sekedar mujizat untuk menunjukkan kuasanya. Tetapi daripada itu ada satu hal yang ingin ditekankan oleh Alkitab. Yesus, Dia adalah Tuhan. Tuhan yang peduli kepada kehidupan saudara dan saya. Di dalam Alkitab tidak pernah dicatat ada nabi atau rasul yang dengan otoritasnya dirinya angin dan laut diredakan. Kecuali Allah sendiri. Hanya Tuhan sendiri. Kesadaran inilah saudara-saudara, Yesus adalah pribadi yang ilahi. Inilah yang ditujukan kepada murid-muridnya. Sehingga ayat 32, ayat 33 dikatakan, mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan di sana dikatakan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara sekalian, marilah saudaraku, Yesus adalah Tuhan yang setia menyertai kita. Ego emi, ini aku. Tuhan bersama kita. Marilah kita dengan berpegang pada janji Tuhan. Percaya dan taat, kuat menghadapi berbagai macam badai kehidupan. Karena Tuhan ada di tengah kehidupan kita. Dia bersama dengan kita. Mari lihat, Tuhan lebih besar dari masalah hidup kita. Mari jangan sampai masalah hidup kita menutupi Tuhan yang ada di hadapan kita. Tapi marilah kita pandang Allah, pandang Kristus untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari menyambut berkat Tuhan ini, berpegang pada firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan renungan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, bawa kami semua, baik yang menyampaikan maupun mendengarkan, untuk berpegang pada firman-Mu Tuhan. Bimbing dan tuntun kami satu persatu ya Tuhan. Jaga hati kami, jaga hidup kami. Jaga iman kami dan kepercayaan kami. Peliharakanlah ya Tuhan anak-anak-Mu Tuhan di dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan.
masa depan kami, hari esok kami, karier kami, keluarga kami, anak-anak kami, bahkan juga masa depan gereja Tuhan. Kami berdoa di saat-saat yang sulit ini, Tuhan terus kuatkan. Melalui pelayanan online pun Tuhan pakai, Roh Kudus berkati untuk setiap firman yang diberitakan. Berkati anak-anak Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh, saudara-saudara kami yang bekerja, yang mencari nafkah, bahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup. Tuhan tolonglah, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menghibur kami, Tuhan yang membantu kami. Berkati gerejamu, berkati hamba-hambamu, berkati pemerintah Australia ini, berkati juga untuk tanah air kami Indonesia, dan berkatilah untuk pelayanan pekabaran Injil dimanapun saja. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Berkatilah dan sambutlah doa kami, ampunilah dosa kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Katakan sama-sama, amin.